Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan memberitahukan tentang seorang penghujat yang luar biasa, seorang tukang fitnah ya, seorang yang seharusnya segera diamankan oleh kepolisian karena isi dari kontennya, isi dari hal-hal yang dia sampaikan ya itu membuat kegaduhan di negara kita. Jadi saya bisa katakan bahwa manusia yang satu ini memang ya pingin sekali menghancurkan Indonesia, pingin sekali mencari uang dengan cara hujatan-hujatan. Ini manusia benar-benar niat banget kalau saya bilang ya. Benar-benar niat sekali mencari uang dengan cara mengeluarkan atau membuat video-video yang isinya adalah eh, narasi-narasi mengadu domba, narasi-narasi hujatan yang tujuannya supaya umat muslim marah. Jadi memang tujuannya ingin supaya umat muslim marah dan terjadi kegaduhan di Indonesia ya. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada Paul Jang dan juga si Saipudin ya. Kalau Paul Jang dia yang ngomong sendiri ya. Kalau Paul Jang dia ngomong sendiri, Saipudin juga sama ngomong sendiri. Tapi manusia yang satu ini dia nggak ngomong, tapi dia bikin clickbait, dia bikin video, bikin thumbnail, bikin gambar ya sampul dari kontennya itu yang isinya provokasi. Ya, tapi dia nggak ngomong gitu, dia nggak ngomong gitu ya. Jadi saya agak bingung dengan orang ini. Ya, jadi murni dia itu mencari uang. Ya, teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah lihat, ya pasti tahu siapa dia. Yaitu seorang, saya nggak tahu ya ini Oten atau bukan atau apa gitu ya. Namanya Johannes Leong. Ya, kalau kita lihat dari namanya, tentu saja ini adalah orang dari Chinese ya, Johannes Leong, di mana dia menulis ya dalam misi mencetak 10 juta investor di Indonesia daftar sekuritas trading ya. Ini aneh sekali. Dari bahas trading ya, dari gambarnya trading, tiba-tiba jadi bahas tentang agama. Ya, teman-teman bisa lihat di deskripsinya dia menulis rekomendasi sekuritas aman dan terregulasi untuk pemula trading forex, emas, saham luar negeri. Membantu pemula financial freedom lewat trading ya. Saya nggak tahu apakah ini dulu mungkin channel awal dia. Dulu awalnya dia buat ini, tapi karena nggak laku, ya karena channel membahas trading ini nggak laku, terakhir dia beralih menjadi penghujat ya. Teman-teman kalau lihat isi kontennya ini ya siapa berani tangkap Somad ya, terbongkar tentang Somad ya. Teman-teman bisa lihatlah judulnya ini. Ini hampir semua sama ya. Tonton sekarang, terbongkar unjuk rasa UAS di balik tangisan Abdul Somad. Ahok bongkar ulama palsu. Ya, ini sama juga ya. Penolakan UAS di balik tangisan Abdul Somad. Ahok bongkar ulama palsu. Ini juga sama ya. Terbongkar di balik balasan Anies Baswedan. Ahok bongkar ulama palsu. Jadi ini isinya ya. Nanti dia tulis Abdul Somad sudah ditangkap lah. Ya, terus Anies Baswedan sudah ditangkap lah. Ya ini ya. KPK tangkap Anies Baswedan lah. Nanti belum lagi dia tulis siapa sudah meninggal lah gitu ya. Orang yang nggak ada salah ditulis sudah meninggal gitu. Orang yang sehat-sehat juga ditulis meninggal gitu kan. Terus Anies Baswedan sudah ditangkap KPK. Ini benar-benar isi kontennya nih nggak ada isinya, malah hujatan semua. Ya, ini isi kontennya ini hujatan semua. Kalau teman-teman nonton, dia hanya mengambil cuplikan-cuplikan dari orang. Jadi menggabungkan cuplikan-cuplikan dari video-video orang untuk jadikan satu video. Saya juga bingung kenapa channel seperti ini tidak didismonet oleh YouTube ya. Yang pertama bukannya apa? Ya bukan karena mungkin isinya hujatan. Ya kalau hujatan memang wajib di take down sama YouTube. Tetapi di sini selain isinya nggak ada mendidik, isinya hujatan, ini semua video orang gitu. Ini video orang yang digabung-gabungin sama dia gitu. Ya, video orang yang digabung-gabungin sama dia dan nggak ada dia ngomong di situ. Ya, dan nggak nyambung juga dengan judulnya gitu. Jadi judulnya apa? Di dalam tuh nggak ada gitu. Jadi cuman clickbait. Ya, hanya clickbait provokasi supaya orang menonton, supaya Oten penasaran ya. Tujuannya supaya Oten penasaran dan menonton. Kira menolak, Malang menolak, jangan-jangan surga pun menolak. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina satu. Ya, jadi nanti video ini diulang-ulangin. Hampir semua kontennya, nanti ulang-ulang video-video ini. Cuman urutannya dibalik-balik sama dia saja. Ya, nanti cuplikan ini dipakai lagi. Jadi sebagian cuplikan nanti dipakai lagi ya. Jadi satu orang ini kalau saya bilang ini murni nyari duit, tapi sekalian melaga orang. Saya bilang dia nyari duit, kenapa? Teman-teman bisa lihat. Ya, ini 12 jam. Teman-teman bisa baca ya, 12 jam yang lalu satu video. 11 jam yang lalu satu video.
8 jam yang lalu satu video, 6 jam yang lalu satu video, 4 jam yang lalu satu video, 3 jam yang lalu satu video. Ini udah malam. Kalau nggak nanti tambah lagi. Jadi dalam satu hari dia bisa mengeluarkan 6 video yang isinya semua clickbait. Ya, tujuannya apa? Supaya orang menekan ya 51.000, 65.000, 30.000 ya, 83.000, 48.000 yang nonton gitu. Jadi akan terjebak orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang bodoh yang nggak istilahnya termakan ya omongan dia terus tekan gitu. Tekan dapat iklan dia ya. Kayak tadi kan saya tekan dapat iklan, nonton orang. Mau nggak mau kan kita harus nonton iklan di depan walaupun mungkin setelah lihat isinya palsu, cabut kita kan. Kita cabut tapi dia udah dapat iklan sekali. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Ahok terpilih gantikan Anies. Dari mana Ahok gantikan Anies gitu? Jabatan berakhir, resmi dicopot, Anies resmi dicopot. Ini kan gila ini isinya. Isinya nyari duit semua. Saya juga nggak tahu ini oten atau bukan ya. Saya nggak mau sembarangan menuduh. Tapi yang jelas manusia ini nyari duit. Jadi dia buat channel isinya clickbait. Tujuannya untuk nyari duit supaya orang terbohongi. Dan ini bukan hanya dia. Banyak sekali channel-channel serupa yang isinya hujatan. Kenapa dia buat ini? Karena orang-orang Kristen, ya terutama Oten, itu sangat senang dengan yang seperti ini. Jadi mereka pikir ini benaran. Wah benaran ya, Anies sudah ditangkap. Klik. Wah benaran ya, Ustadz Abdul Somad sudah ditangkap. Diklik sama dia. Jadi dia menjebak orang dan pihak Muslim yang marah juga akan ngecek, ngelihat ya, apa benar gitu kan. Jadi dia ini ya, bermain di kegaduhan. Dia bermain di antara celah-celah kedua agama ini. Dan saya rasa ini musuh kedua agama ya. Orang Kristen, ya, orang Buddha ataupun agama apapun Anda, ini wajib ditangkap manusia ini. Ya, satu manusia ini wajib ditangkap. Saya nggak tahu apakah ini benar muka dia atau dia pun sebenarnya ngambil foto orang ya. Bisa jadi pemilik channel ini bukan dia. Jadi dia ambil foto sembarangan. Misalnya ada yang nama Johannes Leong, dia pakaikan fotonya gitu. Dia pakaikan fotonya terus dia bikin nama Johannes Leong gitu. Misalnya saya ambil foto Niken gitu, saya tulis Niken gitu kan. Terus namanya Niken, terus saya taruh foto Niken, terus saya bikin video isinya seperti ini. Karena dia nggak ngomong, ya. Di dalam video dia nggak ngomong, dia nggak ada muncul. Jadi kita nggak tahu ini siapa yang punya. Ya, jadi teman-teman hati-hati, yang gini-ginian ini siluman. Ini channel-channel punya siluman. Kita nggak tahu punya siapa, karena nggak ada narasi, nggak ada ngomong, nggak ada video dia juga gitu. Walaupun di sini ditulis dia adalah pemain trading gitu ya, pemain trading, tapi kan nggak jelas gitu. Ini diarahkan ke sini. Daftar sekuritas, cara mendaftarkan, saya nggak tahu gitu ya. Dan ini punya Linktree loh, ya ini punya Linktree. Jadi apakah ini cuman menjebak gitu kan, cuman menjebak. Tetapi saya senang ya, akhirnya setelah sekian lama beraksi, ini Johannes Leong, sekian lama beraksi, ini dia akhirnya mulai diekspos nih, ya termasuk dari suara.com. Buat konten sebut UAS Ustadz Mesum, Polri didesak tindak YouTuber Johannes Leong. Ya. Seorang YouTuber dikecam akibat konten videonya yang menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad mesum. Ya, ini video yang Ustadz Abdul Somad mesum sudah dihapus. Sebelumnya dia punya isi konten gini semua nih. Ya, korupsi 40 triliun lah, siapa-siapa aja dituduh sama dia. Ya, ini Ustadz Bajingan gitu kan. Nah, gambar Ustadz Abdul Somad, terus ditulis Ustadz Bajingan gitu. Ya, memalukan, hukuman mati ya. Nah, ini gambar Ustadz Abdul Somad, hukuman mati dibikinnya. Ya, terus ini sekarang sudah mulai mulai dibahas di kanal-kanal atau media-media besar seperti suara.com. Terus ini ada Populis juga membahas ya. Ya, waduh, YouTuber ini sebut UAS mesum, ramai-ramai langsung desak Polri bertindak. Ayolah Pak, jadi ya. Semoga dengan mulai dibahasnya dia dan saya juga ikut angkat ini. Ya, semoga dengan kita angkat ini makin viral, makin cepat viral ya. Semoga ini bisa viral dan sampai ke kepolisian, ya, ke Mabes Polri untuk segera bertindak. Jadi silakan dicek ini IP-nya siapa. Walaupun saya katakan ya, saya nggak tahu ini pelakunya siapa. Bisa jadi nama aslinya bukan Johannes Leong dan itu bukan muka dia, bukan foto dia. Ya, bisa jadi ini kan beli channel orang lah. Bisa jadi beli channel orang atau bagaimana lah ngambil foto orang. Tetapi dengan polisi bertindak, maka akan gampang kita untuk mencari, untuk tahu siapa pelakunya. Ya, biarkan polisi itu bekerja. Jadi kita harus desak kepolisian ya. Kita mendesak agar kepolisian segera memproses karena orang seperti ini berbahaya. Ya, bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Islam, tetapi untuk semuanya. Ini berbahaya manusia seperti ini. Ya, jadi yang jadi korban bukan hanya Islam,
Tapi semua umat beragama di Indonesia jadi korban dari manusia satu ini. Gara-gara dia, orang bisa panas. Ya, orang bisa panas, nanti bisa sembarangan. Dia membuat seakan-akan yang membuat ini adalah seorang yang bernama Johannes Leong. Leong itu kan anggaplah Chinese gitu ya, dari suku Tionghoa. Sehingga orang-orang yang marah pasti akan menuduh orang Tionghoa yang jadi pelakunya. Ya, ya viral. Nggak cuma UAS, Johannes Leong juga sebar hoax Anies kena OTT KPK 40 triliun. Netizen, polisi muslim nggak tersinggung, tanda tanya. Ya, dia bikin ini, lihat nih. Korupsi 40 triliun dijemput ke Jagung. Ya, gambar Anies Baswedan. Ini kan benar-benar tindakan yang tidak benar gitu ya, sadis sekali gitu. Isinya benar-benar luar biasa ini. Channel satu ini ya. Satu ini channel ini luar biasa hujatannya, dan dia nyari duit gitu. Kontennya laku, puluhan ribu yang nonton, dan banyak pula itu. Jadi kalau ditotalin ini, dalam satu hari, dia ngalahin YouTuber-YouTuber top. Ngalahin YouTuber top ya. YouTuber-YouTuber yang istilahnya terkenal-terkenal, itu kalah sama dia. YouTuber top itu 3-4 hari satu video. Dia satu hari bisa sampai 7-8 video. Dan semuanya lumayan, walaupun cuma 20 ribu, 50 ribu. Tapi kalau dikali 7, maka satu hari ada sekitar 300 ribu orang yang klik. Saya udah cek ya. Satu hari yang nonton dia itu totalnya 300 ribu. Jadi dia mengincar uang tersebut. Ya, yang dia incar adalah uang tersebut. Ini parah nih ya, sampai seperti ini. Ini harus segera diproses karena ini melanggar UU ITE ya. Nih, viral di media sosial kanal YouTube dengan nama Johannes Leong diduga menyebar konten hoax yang memfitnah Ustadz Abdul Somad hingga Anies Baswedan. Channel yang memiliki subscriber 1,62 juta ini memproduksi sejumlah video dengan judul yang mengandung hoax. Misalnya, salah satu judul yang baru diunggah 20 jam lalu, dia menyebut UAS telah resmi ditangkap. Terbongkar penggerebekan UAS di balik tangisan Abdul Somad. Ahok bongkar ulama palsu. Ya, konten ini telah dinonton 139.350 orang. Ya, bayangkan. Ada juga yang mengedit Anies Baswedan mengenakan baju tahanan KPK karena melakukan korupsi 40 triliun. Terbongkar OTT KPK di balik perjanjian Anies Baswedan. Ahok bongkar ulama palsu. Jadi seakan-akan dia melaga Ahok nih ya. Semua kontennya itu ada judul Ahok gitu ya. Ini parah sekali. Ya. Dengan paripurna hanya dalam 1 jam setelah publish. Konten lainnya dia mengedit UAS sedang ditangkap polisi. Aduh, saya kalau dia ini dari kemarin saya udah bilang ya. Ini luar biasa jahat orang ini. Ya, luar biasa jahat kalau yang pemilik channel ini ya. Nih. Kader Partai Umat Mustafa Nahrawadaya merasa heran channel tersebut tidak dilacak kepolisian, padahal jelas telah menyebarkan berita hoaks dan provokatif. Asli ini gila banget Johannes Leong. Ingat nama Johannes Leong. Semua cover kontennya berbau sara dan hoaks. Gila, asli. Apa nggak ada polisi muslim yang tersinggung? Kata Mustafa di Twitternya ya. Jadi ini untung sudah mulai terendus ya. Sudah mulai terendus oleh orang-orang. Dan ini semoga kita viralkan ya bagi teman-teman, tolong dibantu sharekan video ini agar video ini viral ya. Saya harap teman-teman bisa sharekan supaya kepolisian juga tahu, mana tahu teman-teman punya saudara, punya teman yang ada di Mabes Polri, tolong diberitahukan ya, karena ini udah kelewatan ya. Isinya hoax semua. Kita bukannya apa ya, kita bukannya marah ya, tapi kita merasa ini nggak pantas. Ya, ini nggak pantas sebenarnya kamu lakukan seperti ini. Bagaimana kalau sampai anak bangsa jadi ribut gara-gara kamu? Dan kita nggak pernah berpikir untuk membalas yang beginian gitu. Itulah kadang-kadang saya bingung melihat orang-orang ya yang bermain dan mengambil kesempatan dalam dunia debat ini. Ya. Dan saya nggak mengatakan ini oten ya. Saya langsung katakan, saya nggak tahu apakah pelakunya oten atau tidak. Ya, jangan teman-teman langsung menjudge dengan mengatakan, oh itu oten bang. Ya parah sekali oten, menghujat-hujat gitu. Kita nggak tahu siapa pelakunya, karena nggak pernah kita dengar suaranya. Kontennya semua nggak ada isi suaranya. Teman-teman bisa cek ya, di konten dia nggak ada satupun dia ngomong, nggak pernah dia open cam. Ya. Jadi siapa itu Johannes Leong, nggak ada yang tahu. Ya, dan isi kontennya semua seperti ini, teman-teman bisa buka ini. Ya, ini kena iklan lagi gitu ya. Dia tujuannya yang penting kalian kena iklan aja gitu. Abdul Somad, manusia penjual agama ya, yang hanya jadi ustadz nyari uang jadi.
jelas-jelas nggak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh. Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati. Cuma pejabat nggak berprestasi aja kok di negara ini. Pejabat yang suka membuat suasana gaduh dan panas. Kau provokator, Fadli John. Jadi kau jangan mengintervensi pemerintahan Singapura. Kau siapa? Ya, meski mungkin sudah sangat terlambat. Indonesia harus belajar. Ya, teman-teman bisa lihat ya, isinya seperti itu, nggak ada ngomong dia. Jadi siapa ini pelakunya saya nggak tahu gitu. Kita nggak boleh langsung mengatakan ini pasti Oten nih bang, pasti Oten karena Oten memang kelakuannya seperti itu. Ya kita nggak tahu lah, walaupun ini mungkin Oten, ya tujuan dia apa? Nah, ini lain lagi videonya, lihat nih. Ya, jadi isinya sama gitu, isinya diulang-ulang sama dia, tapi komposisinya dibeda-bedakan. Jadi nanti misalnya yang ini ada urutan siapa ngomong duluan, nanti diubah urutannya. Teman-teman bisa lihat, sama isinya. Tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini bukan dia, ini cuplikan. Bisa jadi ini diambil dari yang punya Yohanes Liong yang asli gitu. Karena dia nggak ngomong tentang yang dia tema, dia cuma suruh kayak subscribe, like gitu kan. Kita juga bisa ambil misalnya kayak contoh ada YouTuber gitu, Atta Halilintar. Jangan lupa subscribe gitu kan, kita ambil adegannya. Ya, dia waktu bilang jangan lupa subscribe, terus kita buat channel atas nama Atta Halilintar. Ya, foto Atta Halilintar, apakah itu jadi punya Atta Halilintar? Ya enggak. Ya enggak bisa gitu ya. Jadi semoga polisi mencari tahu siapa pemilik channel ini sebenarnya. Ya, saya rasa ini nggak mungkin dia, karena terlalu nekat dia untuk membuat konten seperti ini dan mempublish mukanya ya. Jadi kalau dia sendiri yang langsung mempublish video seperti ini dan dia kasih tahu nama dia, ya kasih tahu nama lengkap, terus mukanya gimana, itu terlalu nekat saya bilang. Harus saya bilang nekat itu, nggak mungkin. Ya. Di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat ini bukan dia. Ya, jadi jangan terlalu terlalu gampang kita langsung menjudge, oh itu dia bang gitu, enggak. Ya. Orang juga pakai otak, tahu gitu. Sedangkan di dunia debat aja kita hati-hati. Di dunia debat yang istilahnya akademis. Ya, kita tahu kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terima kenyataan. Walaupun kita udah ngomong berdasarkan data, kita udah kasih literasinya, bisa jadi orang nggak terima. Apalagi yang jelas-jelas isinya hoax dan penghujatan seperti ini. Ya, kalau isinya penghujatan seperti ini, tentu saja orang akan marah, dan bukan hanya umat Muslim yang marah. Orang-orang yang nasionalis itu pasti akan marah melihat konten-konten yang isinya seperti ini. Ya, oten-oten yang punya jiwa nasionalis pun akan marah. Ya, orang yang di luar Islam juga akan marah. Jadi terlalu nekat kalau menurut saya ya, ini opini saya, bisa jadi berbeda dengan teman-teman. Terlalu nekat kalau dia menggunakan wajah aslinya, menggunakan foto aslinya dalam membuat video seperti ini. Jadi besar dugaan saya ini orang lain. Ya, semoga ini bisa viral lah. Tujuan saya semoga ini bisa viral sehingga polisi bisa segera melacak ya. Kan polisi bisa lacak kalau polisi mau ini siapa pemilik aslinya. Karena dia kan pasti juga yang dia incar ini kan Google AdSense ya. Jadi dari pembayaran Google AdSense, rekeningnya kemana, ya, dari rekening kemana, oke lah dia pinjam rekening orang misalnya, dia pakai rekening atas nama si Budi, tapi kan bisa dilacak dari rekening Budi itu nanti mengalir uangnya ke siapa, karena dia pasti akan ambil uang itu, ya, karena yang dia incar tuh uangnya, yang dia incar nih uangnya, ini jahat sih, manusia satu ini jahat sekali, dia membuat konten-konten segini, ini benar-benar kelewatan, isinya hoax semua. Ya, jadi semoga polisi bisa menelusuri siapa pemilik akun ini ya, siapa pemilik akun ini dan segera mengungkapkan kebenaran supaya orang juga nggak gaduh, supaya orang-orang di akar rumput ini juga nggak berpikir aneh-aneh. Yang saya takutkan kan itu, yang kita takutkan orang jadi berpikir, wah ini pelakunya Oten nih pasti. Ini yang kita cegah, ya, ini yang kita cegah. Jadi saya harap Pak Polisi bergerak cepat untuk segera menelusuri siapa sebenarnya pemilik akun dengan nama Yohanes Liong ini.
ya, siapa sebenarnya yang ada di balik belakang akun yang bernama atau mengatasnamakan Johannes Leong ini, ya. Karena nggak ada pengajaran saham di sini, ya. Nggak ada istilahnya mengajarkan bagaimana trading, bagaimana saham, malah yang ada dia menghujat orang-orang gitu. Jadi tolong segera dicari tahu, diamankan, ya, dan ungkap kebenaran siapa di balik semua ini. Ya, bisa jadi nanti rupanya Tamparagi gitu kan. Ya, Tamparagi karena channelnya udah nggak laku, dia buat channel seperti ini supaya mendapatkan duit instan, ya. Mana tahu gitu kan, kita nggak tahu kadang-kadang, ya. Karena banyak orang-orang yang punya niat itu yang seperti ini, yang niatnya jahat dan mencari uang dengan cara nggak benar, ya. Jadi teman-teman tolong agak tenangkan diri. Kita harap polisi saja yang bergerak, jangan kita yang bergerak, jangan kita menuduh sembarangan juga. Wah, kalau ini pelakunya siapa, enggak, ya. Jadi biarkan polisi yang bergerak dan kita tunggu saja, ya, dari kepolisian. Mungkin dari saya itu aja. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan tulis opini kalian, menurut kalian ini siapa dan sejak kapan sebenarnya, ya. Karena tiba-tiba ini booming, ya. Saya juga baru tahu dia itu sekitar setengah tahun yang lalu, ya, setengah tahun yang lalu karena di grup-grup heboh tentang si Johannes Leong ini. Dan ya saya juga ini nggak habis pikir gitu kan, kok bisa gitu ada channel seperti ini dan nggak ada yang kenal, ya, jujur nggak ada yang kenal. Kalau tanya teman-teman Kristen, apakah kalian kenal channel ini? Ya mereka juga nggak tahu siapa, karena isinya cuman clickbait, murni full clickbait dengan judul tonton sekarang, semua tonton sekarang, dan mengatasnamakan Ahok gitu, ya, seakan-akan ini channelnya Ahok gitu, ya. Parah sekali satu manusia ini mengadu domba sesama anak bangsa. Nanti dibilang Indonesia udah nggak aman lah, Indonesia udah gini lah, ya, udah siaga 1 lah, terus siapa sudah meninggal lah gitu, ya. Jadi ya itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak, ya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.